Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini ialah Roh Allah dan Kesatuan dalam Jemaat. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagian hamba-Mu, menjadi bagian anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini, agar mereka boleh memahami, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama." Saudaraku, Kristus menyatakan bahwa pengaruh Roh Suci akan ada pada para pengikutnya sampai kesudahan. Tetapi janji itu tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dan itulah sebabnya kegenapannya tidak kelihatan sebagaimana yang bisa terjadi. Janji Roh Allah adalah suatu perkara yang kurang dipikirkan orang, dan akibatnya ialah hanya apa yang dapat diharapkan: kekeringan rohani, kegelapan rohani, kemunduran rohani, dan kematian. Perkara-perkara kecil memenuhi perhatian, dan sangatlah kurang kuasa ilahi yang perlu untuk pertumbuhan dan kemakmuran jemaat, dan yang akan mendatangkan berkat-berkat lain, meskipun ditawarkan dengan sangat limpahnya. Tidak adanya Roh Suci menjadikan pelayanan Injil tidak berkuasa. Pengetahuan, talenta, kefasihan, setiap karunia bawaan atau yang dikembangkan mungkin dimiliki, tetapi tanpa kehadiran Roh Allah, tidak ada hati yang terharu, tidak ada orang berdosa dibawa kepada Kristus. Sebaliknya, jika mereka dihubungkan dengan Kristus, jika karunia Roh ada pada mereka, murid-muridnya yang paling miskin dan paling kurang pengetahuannya sekalipun akan mendapat suatu kuasa yang akan mempengaruhi hati. Allah menjadikan mereka saluran untuk mengalirnya pengaruh yang tertinggi di semesta alam. Semangat Allah menggerakkan murid-murid untuk menyaksikan kebenaran dengan kuasa besar. Tidakkah semangat ini membakar hati kita dengan tekad hendak memasyurkan cerita kasih penebusan tentang Kristus yang sudah disalibkan? Bukankah Roh Allah datang hari ini juga sebagai jawab terhadap doa yang sungguh-sungguh dan tekun, dan memenuhi manusia dengan kuasa untuk bekerja? Kalau demikian, mengapa jemaat begitu lemah dan tidak bersemangat? Bila Roh Suci mengendalikan pikiran anggota-anggota jemaat kita, maka akan kelihatan dalam jemaat-jemaat kita suatu standar yang jauh lebih tinggi dalam pembicaraan, dalam pelayanan, dalam kerohanian daripada yang kelihatan sekarang. Anggota jemaat akan disegarkan oleh air kehidupan, dan para pekerja yang bekerja di bawah satu kepala, Yesus Kristus, akan menyatakan Tuhan mereka dalam roh, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan akan memberanikan satu dengan yang lain untuk maju ke depan dalam pekerjaan mulia yang di dalamnya kita melibatkan diri. Persatuan dan kasih akan bertambah-tambah, dan hal ini akan menyaksikan kepada dunia bahwa Allah telah mengutus anaknya mati untuk menebus orang berdosa. Kebenaran ilahi akan ditinggikan, dan sementara kebenaran itu bercahaya seperti lampu yang menyala, kita akan mengerti lebih jelas dan lebih jelas lagi. Nasihat bagi sidang halaman 140 dan 141. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan sorga, kami mengangkat syukur dan pujian karena keagungan-Mu yang dinyatakan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus hadir lewat kuasa Roh Kudus-Mu, menjamah hati kami, menjamah semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini, agar mereka memiliki perubahan untuk siap dalam pelayanan. Mereka siap melayani, dan terus melayani Engkau. Bapa di sorga,
Kami siap melakukan kegiatan kami hari ini. Kami menyerahkan total hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Tolong pegang tangan kami, bawa kami kepada kesuksesan. Biarlah hari ini akan ada berkat yang kami alami di dalam Yesus, karena kami menyerahkan total hidup kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.